Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cairi Nisa dengan NIM B1A121235 dengan dosen pengampu Bapak Budi Ardianto SH.MH. Di sini saya akan mempresentasikan PPT Kewarganegaraan bab 7 tentang penegakan hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan dari bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum, menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik, serta cara perwakilan mereka yang akan dipilih. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara yang semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan didasarkan atas kekuasaan belaka. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Thomas Hobbes dalam bukunya Leviathan, pernah mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Menurut Cicero pernah menyatakan ubi societas ibi ius, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Menurut Cranenbrook dan Sabarudin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia juga perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Tujuan negara Republik Indonesia dapat kita temukan pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24. 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 1. 1. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam teori tujuan negara, pada umumnya ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan. Dan 4. Menegakkan keadilan. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Dari banyaknya tuntutan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat perubahan ke arah yang positif. Namun beberapa hal masih tersisa. Mengenai penegakan hukum ini, hampir setiap hari media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun masalah pelanggaran HAM. Beberapa di antaranya yang terkait dengan masalah penegakan hukum, salah satunya maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara.
Ada dua pembagian besar hukum. Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antara manusia atau individu yang menyangkut kepentingan pribadi, misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagian waris. Kedua, hukum publik ialah mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan umum. Misalnya masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindak kriminal lainnya. Gustav Radbruch, seorang ahli filsafat Jerman, menyatakan bahwa untuk menegakkan hukum ada 3 unsur, yaitu 1. Keadilan, 2. Kemanfaatan, 3. Kepastian hukum. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan hanya diperlukan pembaruan materi hukum saja, tetapi yang lebih penting adalah pembinaan aparatur hukumnya sebagai pelaksana dan penegakan hukum. 1. Lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. 2. Lembaga peradilan yaitu peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, peradilan umum yang terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan tingkat kasasi, dan penasehat hukum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia dipandang masih lemah. Dalam beberapa kasus, masyarakat dihadapkan pada ketidakpastian hukum. Rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai dengan harapan. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus, bahkan telah menjadi suatu yang dibenarkan atau kebiasaan, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi revolusi hukum. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah menghadapi persoalan penegakan hukum di tengah maraknya pelanggaran hukum di segala strata kehidupan masyarakat. Hukum yang mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan berkeadilan Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum dalam terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Negara-negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundangan, lembaga-lembaga hukum, dan badan-badan lainnya. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.